Haleluya. Ada satu sosok dalam Alkitab yang kita baca di dalam ayat ini. Hari-harinya penuh dengan kecemasan karena pemimpinnya barusan mati. Karena orang yang selama ini mementor dia, memberikan dia ketenangan, memberikan dia keberanian untuk melangkah walaupun menghadapi peperangan. Tapi empat situasi ini dihadapi oleh orang yang bernama Yosua bin Nun, abdi dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang bernama Musa. Kita baca ayat ini dan sudah ada di depan ayat sini, boleh dibaca. Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama dan yang ketiga. Terima kasih sekali lagi bahwa dekat-dekat, dan saya mengundang juga yang lain nanti kita bisa lebih banyak lagi dalam memuji Tuhan. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita baca 1, 2, 3. Sudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua abdi Musa, demikian hamba Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, dan engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Silakan. Ada 4 faktor yang sangat menggetarkan seorang yang bernama Yosua bin Nun. Dulu mungkin Yosua bin Nun seperti kita, berani menghadapi sebuah tantangan, berani menghadapi sebuah perjalanan, sekalipun mungkin ada kekhawatiran yang menggelai di dalam hati mereka. Ada seseorang yang mendampingi saya, ada mentor yang membackup saya, ada orang-orang, teman-teman, rekan-rekan, relasi, rekanan, backing yang mensupport saya. Saya berani berbagai suku-suku dihajar mereka dengan Musa dan Yosua beserta seluruh tentara Israel. Hari ini mulai Yosua pasal 1 problem terjadi. Ada 4 faktor yang kita baca yang saya kasih huruf merah. Pertama, bagaimana seorang Musa yang spektakuler itu, yang mungkin orang Israel merasa ini orang tidak akan bisa mati, ini orang hebat ini, ketumbuhan wajah dengan wajah, muka dengan muka berhadapan-hadapan, masuk ke Gunung Sinai, gunung aja bergetar hebat, tapi dia bisa masuk tentu dengan perkenanan Tuhan, satu-satunya manusia. Naiklah kau hai hamba Musa ke gunungku yang kudus. Yang lain jauh-jauh lari mundur, gunung pun sampai bergetar. Kata orang ini, baru gempa di rumah kecil saja kita dapat taburan kocar kacir dari bangku. Jauh ya Allah, ini gunung bergetar. Kalau sil, tapi Musa, hamba Musa datanglah mendekat ke gunung yang kudus. Ini orang kalau ada di gereja ini cukup satu saja, nyanyi 4 orang kalah 5 pasti. Itu sudah bilang, hai orang Jerman kayak mereka pulang semuanya melorot semua. Yang lagi main HP pasti terpanting HP-nya terbakar hangus jadi debu. Pelotot semua. Karena ini orang ini gila ini, sudah setengah dewa pun kalah. Satu-satunya manusia yang berdiri di gunung Sinai yang kudus, di dalam kekelaman meliputi awan badai itu. Saya bisa bayangkan itu kalau sekarang banyak AI Bible menggambarkan, mendeskripsikan bagaimana kedahsyatan kehadiran Tuhan, takut akan Tuhan gentar memenuhi hati orang Israel. Pertanyaannya, sekarang kita ibadah takut sama Tuhan kan? Langsung kena hukum. Kalau hukum itu kok penting, baru duduk belum bingung, udah kena apa-apa. Adakah rasa takut dan gentar ketika kita sedang dalam suasana ibadah? Atau hati dan pikiran kita justru sibuk mikirin satu sini, si dia, si ini, si itu, mikirin balas dendam apa yang akan dikerjakannya. Gue kempeskan ban motor bapak itu yang kemarin sentil-sentilnya kepala gue. Harus nanti gue ambil lagi koinnya di dalam motornya ya. Kebetulan tadi gue lihat ada koin banyak di dalam motornya. Direncanakan kejahatan di tengah-tengah ibadah, tidak ada
sini. Saya dengar cerita dari sebuah waktu. Awas ya paling orang bagi kita itu dia hutang minta 100 kepada pinjam 100 dan dikembalikan, malah hilang sering pinjam 100. Jadi saat ibadah otaknya malah mikir apa yang akan dikerjakan ya orang ini yang nanti ketemu di parkiran. Kejahatan dirancang ketika ada di dalam rumah ibadah. Hari ini apakah saya dan kita berlebihan melayani Tuhan di panggung yang kudus ini? Apakah kita melayani dengan takut akan Tuhan? Sebab Tuhan adalah api yang menghanguskan. Dia Bapa yang baik betul. Dia Allah yang penuh kasih. Yes, dia adalah kasih. Tapi jangan lupa atribut Tuhan adalah kemahakuasaannya. Amin. Bisa tepuk tangan bagi Tuhan kita ini. Keagungannya, kemuliaannya. Dia Raja segala raja. Dia Bapa kita memang. Tapi Bapa kita adalah Raja segala raja. Walaupun Bapakku Raja di negeri Indonesia, Nusantara, aku pergi ke istana raja, dan mungkin aku ngajak main ke lereng bapakku sambil bapakku lagi pakai baju raja, lalu bapakku kayak anak kecil main lagi. Tidak mungkin. Dia pasti dengan tolong ART tolong anak saya, tapi dengan wajah yang wibawa. Kita maju karena wibawa raja ada di tengah-tengah bapak kita. Amin. Dan dia juga adalah hakim yang adil, yang menilai semua perbuatan saya dan kita nanti akan diadili di penghakiman terakhir. Jangan lupa itu. Seringkali kita jadi orang Kristen yang manja dan cengeng, selalu mengatributkan Tuhan. Betul, dan itu tidak salah. Allah yang penuh kasih, Allah yang baik, gembala yang betul. Tapi jangan lupa atribut yang lain. Dia Maha Kuasa, Dia Raja segala raja, Dia Tuhan segala Tuhan. Sehingga ketika kita hadir hari ini, saya rindu sebelum ini kita masuk lebih jauh dan lebih jauh, ada suatu perasaan sikap hormat dan takut akan Tuhan. Saya harus menikmati kuasa hadirat Tuhan. Amin. Amin. Pernahkah kita datang ke tentunya adalah tunggu berkat secara fisik jasmani? Itu repot banget, karena berkat jasmani dan materi itu menyusul. Matius berapa itu? Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya. Amin. Carilah dahulu. Artinya prioritas kita apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka yang lainnya ditambahkan. Apakah saya dan kita di balik ayat ini cari dulu yang lain? Kalau ada waktu, saya ibadah. Kalau saya sempat, saya ke gereja. Kalau saya sehat, saya baru ke gereja. Kalau saya ingat Tuhan, baru saya datang ke Tuhan. Tuhan nomor 3 seterusnya. Hari ini Yosua mungkin tidak pernah menyangka dalam hidupnya suatu hari mentor, ya, dan Musa memanggil Yasun. Yosua memanggil Musa mentor. Tolong begini, ya siap, siap. Nggak ada lagi yang perintah dia. Kenapa? Karena Musa sudah mati. Faktor pertama yang membuat orang kuat itu adalah kematian. Sama-sama katakan kematian harapan itu juga mengkhawatirkan kita. Pernahkah waktu masuk tanggal 1 Januari 2026 yang ada di pikiran kita adalah tahun 2026 ini berat, kacau, perang dunia ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-10, terserahlah. Yang penting rumahku bukan di bumi. Kalau Tuhan masih izinkan kami masih di bumi, ya kita menikmati suasana surga. Amin. Tapi kalau Tuhan izinkan kita harus tinggalkan dunia ini, kita juga pulang ke rumah Bapa, kampung halaman kita yang penuh dengan sukacita. Katakan amin. Kenapa orang takut mati? Karena dia pikir ada hartaku di situ, ada emasku 20 kilo berbeli di Antam. Ibu, berapa 1 gram sekarang? Saya hafal itu ya. Saya tidak hafal karena saya datang untuk diberikan emasnya. Itu pun emas-emas kawin. Tahun 2026 siap-siap akan terjadi 7 hari blackout. Siapkan 1 tas untuk melarikan diri, obat-obatan, makanan, minuman, emas berapa batang. Saya percaya tidak ada di sini. Mungkin udah mikir juga, sudah banyak siapkan tas untuk di dekat pintu.
Siapa tahu nanti ada cerit keluar meluncur pulau nuklir di tengah-tengah sungai Kapuas. Aku datang dan ku bersyukur. Tidak bisa kita lari Bapak Ibu. Mau emas 50 ton pun kita nggak mungkin mau ngambil emas pun. Langsung jadi debu. Lari kita ngambil keyboard. Langsung kita jadi keyboard itu debu. Durian musangking, apalagi durian habis. Mau bawa karung pun durian tentangnya dari Sanggau, cepat-cepat kita lagi, dikejar, habis. Mau apa lagi? Kalau sukacita dan harapan kita diganggu sama perkara dunia dan dunia. Akhir zaman bukan lagi sudah akhir, ini ujungnya ujung akhir zaman. Ayo kita semakin menempel sama Tuhan. Amin. Kita semakin melekat sama Tuhan. Amin. Selalu saya korbankan itu di awal. Makanya saya rindu ini sebuah visi, sebuah tema yang tidak main-main. Tema 2026 adalah buah. Saya nggak tahu kenapa saya pakai tema ini, karena tema buah itu sudah di ujung tema. Tema awal itu adalah bertumbuh, berakar, semakin besar, kuat, new season, true heroes, resilience. Ingat, saya punya tema nggak main-main loh. Tema yang kita kedepankan itu berkesinambungan. Mulai dari new season, true heroes, pertahanan kuat, resilient, kemampuan untuk pulih ketika menghadapi sekolah. Masuk Januari, saya ingat sudah saatnya kita semua harus mengejar yang namanya berbuah di dalam Kristus. Tidak ada buah tanpa akal, tidak ada buah tanpa diperlengkapi sampai ke dewasa turun. Hanya pohon anggur yang dewasa, Bapak Ibu bisa ikutin saya punya kata ini, yang di dalam Kristus yang bisa berbuah. Nggak ada maaf, anak bayi bisa melahirkan kecuali abnormal. 1 di antara 1 miliar kejadian, itu mesti aneh. Hanya orang dewasa yang bisa menikah dan melahirkan dan beranak pinak. Hanya orang yang bertumbuh setiap waktu, bertumbuh menjadi serupa karakter Kristus dan pada goalnya mereka dan kita harus berbuah. Karena buah inilah yang pada akhirnya Tuhan mencari. Di manakah buah memanah? Ada 3 jenis buah. Buah pertobatan, memulai lahir baru. Buah karakter, yaitu buah-buah Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kemampuan, pemuasan diri, kasdam, samurai, selema. Jemaat kita sudah hafal 9 buah roh, karena saya ajarkan cara menghafal. Kasdam, kepala staf, daerah militer, kasdam, bawa samurai dengan selema. Kasdam, kasih, sukacita, damai sejahtera. Katakan 1, 2, 3. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Samurai, sabar, murah hati, kebaikan, selema, setia, kelemah lembutan, pemuasan diri. Setiap dari semua ini, saya bukan sengaja menghafal, tapi memang saya cara menghafal teknik asosiatif. Yang tahu belajar ilmu mengingat, ada namanya teknik asosiatif. Mama Vera berpakaian mini yang sempit untuk naik pesawat. Merkurius, Venus, Bumi, Mama Vera berpakaian mini. Mars yang sempit, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus untuk naik pesawat. Dulu Pluto dianggap lain. Banyak teknik yang bisa kita pakai, tapi itu hanya untuk memenuhi otak kita. Tetapi hanya kuasa hadirat Roh Kudus yang membuat orang menjadi berani. Faktor kedua yang membuat Yosua bin Nun menjadi menghadapi sebuah persoalan yang tidak main-main. Dia harus membawa seluruh, sama-sama katakan, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan diberikan. Tuhan belum kasih, Tuhan baru janji.
janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah bersinar. Pernahkah kita menantikan janji Tuhan seperti kita yakin besok pasti matahari terbit sekitar jam 5 lewat atau jam 5 kurang? Kita kadang-kadang lebih percaya matahari terbit daripada janji Tuhan yang pasti nyata. Hari itu Yosua menghadapi situasi kondisi yang penuh tantangan. Andalannya, backingnya wafat Musa. Dia harus membawa bangsa yang luar biasa keras kepala tegak tengkuk. Bangsa Israel yang paling terkenal keras kepala tegak tengkuk. Tidak pernah selalu bersyukur kepada sesuatu yang sudah terjadi. Selalu melawan otoritas, bersungut-sungut. Kalau sudah marah, minta ampun mulutnya, kalah emak-emak yang arisan. Ini marah yang biasa. Musa orang yang paling lembut hatinya di muka bumi. Alkitab nulis itu loh ya. Dia tidak nulis Bapak Aco enggak, Pak Yohanes enggak, Pak Susanto, Alion, Alina bukan. Dia nulis Musa, orang yang paling lembut hatinya dari seluruh muka. Musa sampai tubuh ini sampai bukan cuma sekali, 2 kali minum air. Orang paling lembut, ekstrim, panas. Kalau kita panas mungkin tidak biasa saja. Ini Musa panas. Bayangkan ada bangsa yang sangat keras kepala tegak tengkuk sampai bisa mengubah kelembutan seorang hati Musa sampai bisa mengorbankan. Berarti kualitas kebebalannya bangsa yang di bawah minta ampun untuk bilang betul. Orang paling lembut sampai keluar ngamuknya. Musa tidak sering ngamuk. Kalau Petrus ngomong dulu begitu, tapi Musa dia sebelum berkata-kata dia tenang. Bahkan ketika dia mau dilempari batu oleh bangsa Israel waktu itu dia minta makan. Mana makanannya Musa? Kamu ini batu juga pasal-pasal. Kamu ini ya bawa kami jauh-jauh dari Mesir. Di sana ada bawang bombay, bawang prei, daun sop, kemiri, semangka, bawang merah. Saya pegang. Tinggal makan micin, masako, BAD. Mereka bilang lebih enak mati di sana. Kamu ini bawa bersungguh-sungguh. Bayangkan ya, yang bersungguh-sungguh bukan cuma 5 orang catat ini. Yang bersungguh-sungguh ratusan ribu bahkan jutaan. Pernah dengar orang bersungguh-sungguh? Mau dengar? Mau kita coba? Tidak usah. Bapak Ibu pasti sudah pernah. Yang pernah mendengar orang bersungguh-sungguh, baik kawan, keluarga, teman, orang sekitar, cukup angkat kepala atau senyum saja. Enak dengan orang bersungguh-sungguh? Tidak. Pertanyaan besar, hukum yang kedua. Kalau kita tidak enak dengan orang bersungguh-sungguh, kenapa kita mungkin kadang-kadang bersungguh-sungguh? Ini juga perlu menurut saya. Kamu mau dengar orang bersungguh-sungguh? Tidak enak. Kamu pernah bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Sehingga ketika kita ada dalam sebuah situasi persungguhan, bangsa Israel harus dipimpin sama Yosua. Yosua menghadapi poin kedua yang sangat final. Yang ketiga, Yosua harus menuju negeri. Kita tahu sama peperangan pertama mereka adalah mengalahkan Yeriko. Musuh dan peperangan sudah di depan. Mereka tidak mungkin mundur ke belakang, balik lagi ke Mesir. Tak mungkin. Tak mungkin. Pilihan mereka harus maju. Kalau ada Musa, Yosua berani, dan pasti lebih berani, lebih pede. Hari itu, situasi ini mungkin juga bisa terjadi secara analogi buat kita semua.
Seolah-olah tantangan itu sudah ini selesai, numpuk lagi, numpuk lagi, numpuk lagi. Tumpukan yang ketiga disebut dengan musuh di depan mereka, dan keterangan yang pasti terjadi karena mereka harus maju dan mereka lihat dari jauh, gila ini tembok tinggi besar tebal, pasukan pemenang sudah siap semua. Waduh, yang saya bawa ini petani, penggembala, bawakan kami domba, tidak pernah latihan perang pun latihannya sama lawan suku-suku di belakang kami, nggak pernah dilatih pasukan Delta Force yang menangkap Indonesia mungkin. Dan situasi kondisi yang keempat, Bapak Ibu perhatikan, ada sebuah harapan, tapi baru sebuah janji. Ini juga tak kenapa. Kenapa kita setia dengan Tuhan? Karena kita tahu kita akan masuk dalam kerajaan surga. Betul? Apa? Tuhan kasih tahu sama Yosua, perhatikan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Musa, hamba Musa telah mati. Problem pertama. Sebab itu siap-siap sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini. Waduh, saya harus bikin sendirian dengan staf saya. Ini bangsa keras kepala tegak tengkuk, ini suka bersumut-sumut, ini banyak ulang, nakal, jahat lagi. Musa yang hebat baru pergi 40 hari, mereka buat lembu emas. Tuh, tidak sopan kan? Sopan kan? Tidak sopan, sangat tidak sopan. Berapa tahun Musa bawa mereka, giliran udah tidak nyaman, Musa ditinggal. Mati kali Musa tuh Om Harun, buatlah lembu Om. Kan ada Musa Nabi yang hebat itu, udah 35 hari mati kali Om. Bagus kita buat, mana penting alam lain. Gimana caranya? Kumpulkan emas kesediaan dengan itu kan, buat lembu emas. Itu paling tidak sopan, paling memberontak dan paling kurang ajar dilakukan oleh orang Islam. Pertanyaannya, siapakah tanda petik yang sering disamakan dengan Israel rohani? Kita. Ayo jawab. Kita. Siapakah Israel rohani zaman sekarang? Kita. Kita suka bangga, kita ini orang Israel rohani loh. Kita umat pilihan Allah. Yes, you umat pilihan Allah, saya umat pilihan Allah. Tapi orang-orang umat pilihan Allah ini kebanyakan tewas di padang gurun. 1 Korintus 10, karena mereka melakukan berbagai kejahatan yang sekalipun Tuhan kirimkan Tuhan sendiri, bahkan Nabi yang hebat, mereka memilih untuk memberontak kepada Musa, memberontak kepada Tuhan. Akhirnya neraka dibuka, Datan dan Abiram, Korah dan gerombolannya, bahkan sampai kambing, domba, kucing, tupai, monyet yang dipelihara, tikus mungkin masuk ke Indonesia. Itu lagi baca pemberontakan Korah dan Abiram. Siapa mereka? Orang-orang yang menolong Tuhan. Siapa mereka? Orang-orang sudah tahu 10 hukum Taurat, ditulis dengan tangan Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi bersalah. Itu pun saya bayangkan tangan Tuhan menulis sesuatu yang kencing berdiri kan, sampai kencingnya udah kering, berdiri lagi kencing. Persis di Bapak Ibu sekarang ngomong. Coba lihat kiri kanan, lihat kiri kanan. Udah sampai bawah aja ini. Nah, seperti itu. Dan saya tahu tangan Tuhan menulis tidak dalam 1 detik. Enggak, dia pasti mendramatisasinya. Jangan ada padamu
pada waktu bangsa Israel bikin bawah gunung sampai liurnya keluar, sampai liur istrinya pun hilang. Bapak Ibu kalau baca Alkitab, itulah namanya merenungkan. Lihat slide berikutnya. Merenungkan itu bayangkan. Oh, tidak sesepele kayak nonton film agak lain ya, agak lain. Oh, lawak. Ih, bagus sih sutradaranya. Oh Tuhan Allah, tolong. Oh, sutradaranya pintar sekali kita. Sutradaranya pintar. Sutradaranya pintar, kan film yang bagus. Dia bisa bikin kita bahagia. 70.000, tanggal merah. 70.000. Bisa beli kue dia berapa ini. Yang pintar sutradaranya, Pak. Bukan film, Tuhan tolong. Ada ibu-ibu yang sangat polos, dia nonton film pertama kali. Oh Tuhan tolong. Oh, memang datang pertolongan. Oh, puji Tuhan. Dia bersyukur sama Tuhan untuk nonton. Dia pikir Tuhan tolong, memang pertolongan tiba tepat waktunya. Suaminya bilang, Bu, yang sutradara yang pintar, Bu, bukan Tuhan yang tolong. Ya Pak, aja mungkin kehidupan di bumi. Kalau ibunya memang orangnya sangat filosofi, bukankah hidup ini adalah bangsa Tuhan? Hidup ini panggung seliwan. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sendirian? Tidak. Ada sutradara yang sedang melihat kita. Keren nasib koi. Apakah Bapak Ibu merasa hidup sendiri di bumi? Tidak. Ada sutradara agung di surga yang sedang memperhatikan. Oh, hari ini tanggal 18 Januari 2020. Tangan alam menuju. Jemaat Tuhan hadir sekian ratus. Salah satunya ada yang masih lihat HP, ada yang masih mikirin orang lain. Oh, ada yang masih bingung sampai liurnya keluar dari mulutnya. Tulis semua di dalam. Wahyu mencatat semua perbuatan kita. Oh, ada yang masih mikirin, oh ini kok dia dari kelamaan ngomong cepat sikit apa ke kafe ini banyak cincang ya. Aku tidak takut. Tugasku adalah menyampaikan firman. Aku bukan untuk menyenangkan manusia, aku mau menyenangkan hati Tuhan. Sebab prajurit tidak memusingkan dirinya terhadap kehidupan, tetapi untuk menyenangkan hati komandan. Betul? Karena dari komandanlah sumber berkat, gaji, tunjangan, perlengkapan, alat senjata tempur. Kalau kau berperang, kalau satu sini senjata kau, ini mesin, ini granat, ini rudal, bom itu ditekan. Ini perlengkapanmu, ini makananmu, rangsungmu. Nanti naik gunung kamu makan ini keluar menyerang di laut. Ini alat selammu, ini alat hidrogenmu, oksigenmu, ini kapal perangmu, kayak di hutan mungkin dipakai. Terus semua disiapkan. Ngapain nggak buat? Ayo makan apa? Enggak usah. Ingat analogi ngomong aku. Bapak pula pengusaha. Saya dalam analogi konteks orang hanya ranting yang nempel, hanya ranting. Dan buah bukan dari ranting, buah karena ranting nempel sama pokok aku. Siapa pokok aku kita? Yesus. Siapa pengusaha kita? Yesus. Ada dua pribadi dalam satu hakikat, Tritunggal Maha Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Roh Allah yang kudus tinggal di dalam hidup kita. Kurang berani apa lagi? Hidupku ada di tanganmu, kalau biarkannya terindah, ya hanya baik-baik saja. Yang ku terima. Ketika kita kali umat, coba nyanyikan ini, gumaukan itu kita. Hidupku ada di tanganmu. Tadi datang, sudah datang nih. Datang nih sekarang ini. Jangan cuma ngomong bapak itu malam. Sekarang juga mana nih? Tunggu kita setahun, baru tidak dapat tiga. Hari ini sebentar. Hidup gua dari tangan. Orang
Kalimantan juga nggak apa-apa, cuma lo kenapa kita menari? Orang Israel terkenal kalau dia lagi senang, dia pasti nari, betul? Oh, nari mereka bukan kayak kita ini. Nanti dia kayak Daud sampai buka baju, maaf sampai istrinya, anak Saul bilang, kau kayak orang gila, menari-nari buat Tuhan. Daud tidak mau banyak ngomong. Yang mau Daud, Tuhan jadikan mantu. Coba, ngeri ya. Daud tidak dulu ya. Tolong mandulkan istri saya, ngolok aku ini. Aku nari-nari buat Tuhan kok. Raja yang dihormati tiba-tiba mungkin buka pakaian, tinggal pakai pakai kolor yang gaya anak haid, nari-nari dia karena tawa. Dari balik loteng lantai dua istrinya yang namanya dasar sebab Mikal siapa? Anaknya sebab Saul. Menurut bedanya dengan yang di hari Kamis beda. Ada tulisannya. Dan semenjak itu dia tidak pernah Tuhan tutup. Ngeri kali. Yosua berkata, dan disebut oleh Tuhan, tanah perjanjian aku akan berikan. Bapak Ibu, ini baru janji. Ini menguji kesetiaan kita. Ini menguji ketaatan kita. Sampai berapa lama kita terus berjalan bersama. Karena tanah perjanjian belum dikuasai, baru akan. Next, slide berikutnya. Berhasil diawali oleh hidup dari firman. Bapak Ibu saudara Bapak Ibu, saya bacakan dengan ayat yang saudara lihat sini. Sama-sama kita baca. Yosua 1 ayat 8, 2, 3. Jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan siang dan malam, supaya kau tidak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan. Bapak Ibu, saya akan pakai ayat ini menjadi tema sentral di slide berikutnya. Next. Ayat mungkin kecil, saya tetap tampilkan di bagian pojok paling atas. Yang menarik adalah Tuhan tidak memulai suatu kesuksesan. Dalam konteks Yosua bin Nun, harusnya dia buka peta perang, GPS dari surga. Hari ini Elon Musk bikin GPS dari Starlink. Tuhan sudah lebih dahulu punya GPS. Ini musuhmu di sini. Kamu hajar ini, tembak pakai panah dengan tombak dan lumbinya, lontarkan apimu, masukkan minyak bumi yang bisa dibakar dalam bola yang besar, lontarkan dengan karet yang besar 5 meter, lontarkan dengan lemparan sejauh 500 jauh Newton dengan cara sudut elevasi 15 derajat menuju timur. Tidak. Dalam konteks Yosua sebentar lagi perang. Tidak memulai dengan perkataan strategi perang, strategi militer, buka peta di markas komando. Tuhan tidak memulai dengan jumlah pasukan berapa, infanteri berapa, kavaleri berapa, marinir berapa, denjaka berapa, kopassus berapa, siapa jenderalnya, siapa komandannya. Sama-sama baca kalimat yang kuning paling depan, paling atas. 1, 2, 3. Tuhan memulai dengan firman. Sama-sama ulangi dengan tegas dan yakin. Tuhan memulai dengan firman. Jangan engkau lupa memperkatakan. Berapa banyak mulut kita penuh dengan sumpah serapah, gosip, maki, sumur-sumur, keluh kesah. Kalau Yosua itu kita, mungkin dia ngomong dari ya Allah sila bohyo uang angkai pasti sila bohyonya sila eri koyo wahai jak eri koyo wah
besar sekali mau liau sia mau pena mau jangan lihat bawa semua diajak sekali ini ayo main enggak main lain pasti semua mana kayak perang lah semua kita nggak bisa perang ini banyak ini peternak domba petani kebun babu ART budak yang diangkut dari rumah orang Mesir mana pernah mereka perang lawan gila orang begini temponya setebal sampai berapa meter bisa berapa kereta wah gila kalau Yosua itu kita mungkin dia tidak memang seperti yang harus diomongkan tetapi Tuhan memulai dengan firman. Jangan lupa saya terjemah gereja pada paling orang kita penuh dah okarnya dengan firman Tuhan tapi problem kita sama seperti kita diingatkan Tuhan tidak berbeda masihkah kita memperkatakan firman yang kamu tahu ketika kita menghadapi situasi pergumulan tantangan ini katakan amin Amin. Ingat untuk ngomong firman Tuhan. Saya kasih sebuah kode yang hanya ada di kacamata. Jamu jati kerang kendi, bukan malam ya. Jamu jati kerang kendi. Jaga mulut, jaga hati, kendalikan pikiran, kendalikan diri. 4 kata itu saya populerkan di awal-awal saya mulai menyampaikan. Dari mulutmu, dari mulut saya juga, dari mulut keyboard di sini, ya. Ada mulut, coba tunjuk mulutnya, tunjuk mulut. Saya tahu mulutnya kok. Kayak kan orang kan tahu di mana mulutnya, mana mulutmu, mulut kamu ditutup, mulutnya di wajah orang, mana mulutmu, mulut kamu ditutup, kamu di mulut seorang macam. Jadi mulutnya di mana di kepala orang, oh, kau pinjam berapa dolar 1 jam? Mulut kau tutup mulut kau ya, catat ya, dicatatlah mulut. Dendam kali orang ini, dendam kali. Tuhan ingatkan saya. Halo, Israel rohani, siapa yang merasa Israel rohani angkat tangan? Berarti orang Mesir orang ini. Kita suka bangga kan, kami ini orang Kristen, pengikut Yesus. Biasanya secara rohani kita disebut orang Israel. Belum tahu dia. Tak semuanya orang Israel penurut-penurut tegakkan tuh keras kepala suka membangkang tuh banyak gosip pun ada. Jadi jangan heran kalau di tengah-tengah orang Kristen waktu udah mantap sekali itu kalau Kristen masih junior kalau sudah mentor Kristen sudah mentor sudah senior sekali itu sudah pokoknya dapat puluhan tahun dia di dalam Kristen kalau jadi dalam Kristen mulut saya dijaga ya Pak. Loh, kan saya orang Israel, selalu rendah hati. Siapa bilang, aku baca di Yosua, baca di kitab keluar. Itu ada orang Kristen yang doakan saja. Tuhan memulai dengan firman. Keren, saya suka kalimat itu. Pemimpin seperti Yosua dan Nun mengajarkan satu prinsip teologis yang penting. Firman mendahului kemenangan, ketaatan mendahului keberhasilan. Banyak orang ingin sukses, tapi tidak mau melewati proses yang namanya ketaatan. Banyak orang yang ingin masuk surga dan memang benar adalah itu jaminan dengan iman dan kasih kepada Tuhan, tapi dia tidak mau mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar milik sama. Gak mau beribadah, tapi ingin berkat Tuhan. Gak mau melekat sama anggur yang benar, tapi ingin berbuah dan masuk akal. Ingin menikmati suasana surga hadirat Allah, tapi tidak mau masuk dalam air naungan sayap kemurahan Tuhan dan kehadiran. Merendahkan diri yang lebih hati lebih daripada yang lain. Karena
air hanya bisa turun ke tempat yang rendah. Air otomatis akan keluar dari sebuah daerah. Jika tiba-tiba akan gerakan tektonik, muncullah bukit yang baru dari sebuah danau. Air di danau itu yang ratusan tahun dengan cepat akan menyingkir dari bukit yang naik. Semakin kita merasa kita jauh lebih hebat dari yang lain, air, kuasa, sukacita, damai, anugerah dari Roh Kudus pelan-pelan akan menyingkir. Bukan karena Roh Kudus Tuhan kita jahat, karena ini adalah hukum Allah. Semakin engkau dan saya merendahkan hatimu di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, tanpa diminta, air akan memenuhi hidup. Kesegaran, berkah, sukacita, damai, ketenangan. Orang tenang tidak pernah digambarkan seperti api. Aku melihat wajahmu tenang ini seperti api. Salah kasih ibarat, salah. Tidak ada tenang seperti api. Yang ada apa? Tenang seperti air. Tapi jangan main-main dengan air. Kalau jangan main-main dengan orang tenang ya, di dalam ketenangannya. Ketika dia dilemparkan dengan kecepatan sekian kilometer per jam dengan jarak yang tipis dari lubang jarum dengan kecepatan yang sekian kilometer per jam, ini motong besi mudah. Betul? Sekarang saja baru tahu air bisa motong besi. Dulu orang seunang gila, mana pernah air kalah sama besi, sama batu yang kalah. Om pipa kalah. Sekarang air dipakai industri dengan kecepatan dan sangat tipis, seperti silat, bahkan keras, batu api. Jadi air kudus yang memenuhi hidup kita, di satu sisi memberikan kesejukan, ketenangan, penghiburan, tapi di sisi lain, ketika ada api yang dilemparkan dari musuh kita, air dari hidup kita akan menolak. Anggap aja lagi nonton film Avatar, panah api, ada berubah dari air sehingga hidup kita tetap tenang. Sekalipun dunia bergejolak, katakan amin. Amin. Itu yang maha betul, Bapak Ibu. Ketenangan di tengah-tengah dunia yang bergejolak. Apalagi mata kita tidak pernah berhenti baca media sosial. Terlalu banyak berita-berita yang mengkhawatirkan. Yosua tahu dia khawatir, tapi Tuhan bilang sama dia, Yosua, kamu harus jangan lupa berkata-kata firman. Apalagi selain renungkan itu siang dan malam. Renungkannya pakai tangan, pakai kaki, atau pakai dengkul, atau pakai selimut. Pikiran. Berapa banyak pikiran kita kalau dengan merenungkan di luar firman Tuhan. Mulut kita tidak memperkatakan firman Tuhan. Otak kita, pikiran kita merenungkan kekhawatiran dan semua hal yang membahayakan di depan kita. Jangan itu saja. Tuhan ingatkan sama Yosua, setelah kau memperkatakan firman, merenungkan siang dan malam, ini yang paling penting. Action. Sama-sama katakan, 1, 2, 3. Action. Bertindak hati-hati. Banyak orang Kristen memulai untuk sebuah tindakan tanpa hati-hati. Ini juga klik. Tuhan pada waktu itu memerintahkan sama Yosua, jangan lupa perkataan firman Taurat, renungkan siang dan malam, bertindak hati-hati. Ini keren sekali. Sebagai orang Kristen kita harus bijaksana, katakan amin. Harus dipenuhi dengan hikmat.
Bukan berarti kita mau menginjili orang, tiba-tiba kita masuk masjid orang kan, step-step lagi, tobat kau, percaya Yesus kau, habis kau, tangkap. Jangan pakai istilah, saya menginjil melakukan firman Tuhan, salah. Kau melanggar hukum positif, karena pemerintah adalah hamba Allah yang tidak cuma menjadikan pedang untuk menghukum salah orang. Bukan begitu caranya menginjil, betul? Sehingga bertindaklah, sama-sama katakan satu tiga, bertindak hati-hati. Hati-hati selalu berkaitan dengan hati. Ulangi satu tiga. Hati-hati selalu berkaitan dengan hati. Amsal 4 ayat 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dapat lagi. Hati-hati istilah lainnya apa? Waspadalah. Waspadalah. Ya, karena kejahatan bukan karena diniatkan, tapi karena kesempatan, karena penghinaan. Masih ingat? Yang sudah tidak ingat ini pasti kemudian jauh lebih muda dari kamu. Ketahuan yang susu itu kemudian udah 40 ke atas. Bang Nabi bilang, kejahatan tidak selalu karena niat, tapi karena ada kesempatan. Makanya kita harus bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang ditulis. Segala firman Tuhan membuat kita berkata tentang firman, merenungkan firman, dan bertindak sesuai dengan segala yang tertulis. Dan saya suka dom terakhir dari semua itu adalah sama-sama kita baca. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau, siapa yang mau berhasil dan beruntung? Tidak usah kata. Berarti sebenarnya mau masuk itu aja. Karena pertanyaan kalau dibalik jadi enak. Siapa yang mau berhasil dan beruntung? Tidak usah katakan. Berarti mau berhasil. Saya juga tidak mau katakan tidak berhasil. Karena pertanyaannya adalah yang mau berhasil dan beruntung. Tidak usah katakan. Bingung kan? Ini permainan kata. Jadi yang tidak itu, berarti dia mau berhasil dan beruntung. Yang angkat-angkat tidak berhasil. Saya mau. Kadang-kadang kita balik dunia aja, maka itu kita selalu sudah agak bingung. Apalagi teori yang dalam sampai 7 turunan. Tapi ingat, saya memulai dengan sebuah kalimat. Tuhan memulai segala sesuatu, kemenangan, kesuksesan dengan firman. Dan pada ujungnya, Tuhan tahu kita mau berhasil dan beruntung. Slide berikutnya. Next, firman sebagai musuh. Tuhan sedang berkata, Yosua, sebelum kau memimpin bangsa Israel, biarlah firman memimpin kau. Dalam konteks Yosua sebagai pemimpin, dalam konteks kita sebagai pemimpin keluarga, bapak-bapak adalah orang tua pemimpin keluarga. Yang di kantor yang memimpin anak buah, karyawan juga pemimpin. Saya juga memimpin diri saya sendiri. Dan saya yang ingin hidup dari firman tidak akan hidup dari firman dengan mudah jika kita mengandalkan logika manusia. Jika kita tertekan oleh opini mayoritas. Bapak Ibu masih ingat sebuah ayat berkata, sempitlah jalan menuju surga dan lebarlah jalan menuju kebinasaan. Arti lebarlah jalan. Saya percaya rombongan yang ke sini pasti lebih banyak daripada rombongan yang ke jalan yang sempit. Proses kita menuju kekekalan tidak tampaknya seperti semudah orang yang menuju ke kebinasaan, dan terlalu banyak orang yang melewati jalan kebinasaan daripada kita yang dengan penuh kesadaran dan waspada memilih untuk tidak tertekan oleh pendapat mayoritas. Kita tidak tergoda untuk kompromi. Sehingga dalam kitab Yosua 1 ayat 1-2 ada 4 hal yang akan kita alami, tantangan internal dan eksternal. Tuhan memberi resep kunci keberhasilan kita, dimulai dari kita bicara memperkatakan firman Tuhan. Saya percaya mulai hari ini kita pulang dari tempat ini, daripada kita ngomong mengeluh tentang permasalahan, mengeluh tentang orang dan sesuatu situasi, kondisi, barang orang yang tidak enak, lebih baik aku memperkatakan firman Tuhan. Bahkan dalam pendapat itu pasti pernah ingat, yang lemah berkata, aku kuat, betul?
yang sakit berkata, aku sehat. Betul? Ada lagunya kan? Tapi karena waktu kita tidak bisa nyanyi terus. Perkataan firman yang berkuasa dimulai dari sebuah respon hati yang bertujuan, aku mau hidup berhasil, aku mau hidup sukses. Bukan yang diajarkan oleh dunia, hanya berjibalah tentang uang, materi, dan duniawi dan sebuah situasi perasaan saja. Tapi bagaimana pada akhirnya kita menikmati suasana surga ketika saya ada di dunia. Bapak Ibu jangan salah, tunggu nanti saya di surga baru saya menikmati sukacita. Salah. Suasana surga itu turun sekarang. Sekarang saya ada di dunia. Karena Tuhan Yesus. Mari kita bangkit.